Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi Zoom meeting. Tema kali ini yaitu tentang ngompos yuk. Ngompos yuk. Ngompos yuk. Ya, baik. Sebelum acara kita mulai, saya buka dulu. Silakan yang mau gabung, silakan digabung. Masih ditunggu. Kalau udah ya kita udah aja kita mulai. Ngompos. Oke, nanti kita bicara tentang seputar ngompos. Ngompos itu apa ya? Mengompos, jadi membuat kompos ini ya. Membuat kompos dari bahan-bahan, bisa dari bahan-bahan organik, bisa dari sampah-sampah rumah tangga juga bisa. Nah, ini bisa mengisi waktu kita dalam pandemi ini yang sekarang masih di rumah aja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Belum kenalan. Kenalkan dulu, nama saya Nisa. Di sini saya sebagai host dalam Zoom meeting kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk yang akan membimbing kita dalam acara ini, yaitu moderator kita kali ini adalah Ibu Ratna Dewi. Halo Ibu Ratna. Halo, kita ketemu lagi Bu Ica. Iya, kita baik. Iya, Bu Ica berapa lama nih waktunya Bu Ica? Jangan kayak kemarin kekurangan waktu nih. Sekarang waktunya sekitar 45 menit ya Bu ya, karena 45 menit ya. Oke. Gratis. Jadi masih ada. Jadi ada batasnya. Jadi tinggal 35 menit lagi ya? Ya sekitar 40 menit lah. Tadi kan kita mulai jam 1:05 ya Bu ya? Ya. Oke. Baiklah, kalau Ibu udah siap, silakan acara ini akan saya serahkan kepada Ibu. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Nisa Nurmala. Ya, Nurmala ya. Nurmila, Ibu Nisa Nurmala. Oh, Nurmila ya. Terima kasih Ibu Nisa Nurmila. Mohon maaf ya tadi Ibu Nisa selaku host pada acara ini telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar online BCT Batch 8, kali ini kami akan mengadakan acara seminar online yaitu dengan judul membuat pupuk kompos. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Para peserta seminar, baiklah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar online ini berjudul atau bertemakan tentang pupuk kompos ya, di mana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini pernah terbersit di benak kita bahwa sudah banyak perubahan yang dialami oleh bumi ya, mulai dari udara yang semakin panas, lalu banyaknya bencana yang keterkaitan dengan perubahan iklim. Ini ternyata semuanya itu ikut andil kita, begitu kita di sana mempunyai andil. Nah, untuk itu marilah kita pulihkan kembali bumi kita dengan cara mendekatkan kita, dengan cara yang terdekat dengan kita, yaitu dengan membuat kompos. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh ahli kita ya, ahli apa ini namanya ya, ahli kompos ya, ahli lingkungan kita ya, yaitu Ibu Ayu Sri Pujiarti Lestari. Nah, para peserta seminar, Ibu Sri Ayu Puji Lestari ini lahir di Brebes pada tanggal 8 September tahun 1989. Nah, adapun
pendidikan beliau S1 yaitu jurusan bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta, lulus pada tahun 2013. Nah, untuk sekarang beliau ditugaskan sebagai PNS di SMA Negeri 1 Megamendung. Tentunya beliau itu ahli di dalam bidang BK ya, atau bimbingan konseling. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin beliau nanti akan memaparkan lebih detail lagi tentang prestasi atau lebih dekat lagi tentang profil-profil beliau. Nah, para peserta seminar, sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa, membacakan surat Al-Fatihah agar acara seminar online ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, berdoa mulai. Baik, selesai para peserta seminar. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Sri Ayu Puji Lestari untuk memaparkan presentasinya. Kami persilahkan Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ratna sebagai moderator. Saya bukan ahli, jadi saya pun di sini sedang belajar tentang kompos. Sebetulnya memang saya itu udah aktif di alam ya, bukan lingkungan gitu tuh dari masa kuliah gitu kan. Karena ikut di Mapala jadi dekat gitu dengan hal-hal yang berbau lingkungan, berbau alam. Jadi semoga apa yang akan saya sampaikan kali ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa ternyata apapun yang terjadi dengan diri kita, di lingkungan kita, kita punya andil dan kita pun sebetulnya bisa untuk memperbaiki apa yang sekarang sedang terjadi di bumi kita. Saya izin share screen ya, Bu Nisa Nurmila. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Sebetulnya latar belakang saya kenapa ingin membahas tentang kompos adalah memang kok akhir-akhir ini sangat banyak gitu kan berita tentang tiba-tiba ada banjir bandang di tempat yang sebelumnya tidak pernah sama sekali, ada banjir yang segitu luasnya di Kalimantan yang sebelumnya belum pernah seperti itu parahnya. Kalau kita memang tidak bisa membatasi atau kalau kita memang tidak bisa bergerak untuk memberhentikan mungkin pembalakan liar, ya sudah kita bergerak dari hal-hal yang kecil dulu aja dari kita gitu kan. Tidak perlu yang kita harus demo lah mungkin ke gedung DPR atau apa untuk lingkungan hidup atau untuk perubahan iklim, tapi kita lihat ke diri kita dulu aja. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, berkaitan dengan kompos ini berawal dari latar belakang di mana ada bahaya dari sampah organik yang sering kita buang melalui para petugas pembersihan yang sering lewat di depan rumah kita. Alih-alih kita ingin membersihkan sampah di rumah, sebetulnya kita tidak bersih, tapi hanya berpindah tempat. Jadi belum musnah nih dari bumi gitu kan istilahnya. Oh, dari rumah bersih nih, rumah kita bersih. Bahkan tanpa ada kotoran sekali sedikit pun, tapi bagaimana dengan keadaan di TPA, di tempat penampungan akhir? Ternyata itu muncul lagi masalah baru. Katanya apa dengan iklim? Inilah yang terjadi di tempat penampungan akhir, di mana sampah-sampah organik ini ternyata mereka tuh difermentasi secara anaerobik tanpa oksigen ya. Akhirnya munculnya apa ya, ini ada gas metan dan gas CO2 yang dimana gas metan ini adalah sebagai unsur pembentuk gas rumah kaca. Kenapa kita sekarang panas? Saya bukan orang Bogor, cuman sering dengar cerita dulu Bogor dingin gitu kan. Saya memang bukan orang Bogor, cuman pada cerita bahwa tidak sepanas ini dulu Bogor itu. Ternyata efeknya seperti ini. Adanya gas rumah kaca memang tidak sepenuhnya salah sampah gitu kan, tetapi ada andil di situ sampah yang kita buang ke TPA yang tidak kita kelola dengan baik di rumah. Selain itu juga di bawah nih apa yang terserap oleh air tanah dari sampah-sampah yang menggunung di atasnya gitu kan. Sangat banyak unsur-unsur yang memang ternyata sangat tidak sehat ketika kembali ke kita lagi. Makanya kemarin pas Edufair ada film namanya Karma Pale. Ya, Cak, ya.
Karma Pale itu ya seperti ini prosesnya. Apa yang kita buang dari racun, racun itulah yang kita makan. Kita memakan racun dari apa yang sudah kita buang. Karma Pale ya, karma intinya gitu. Nah, alasan kenapa sih kita harus mengompos dari rumah? Yang pertama, untuk mengurangi sampah di TPA. Oke lah, mungkin kita kalau berpikir, kan cuma sampah kita yang berkurang sama orang lain, enggak. Pikirnya harus dibalik. Kalau bukan dari kita, terus siapa lagi? Minimal kalau kita mencoba untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA, siapa tahu orang-orang terinspirasi untuk, oh jadi jangan ke TPA, kasihan nanti terlalu numpuk. Biarkan orang-orang petugas kebersihan itu ngurus sampah-sampah yang memang tidak bisa dikelola oleh rumah tangga, mungkin yang di luaran sana gitu. Yang kedua, mengurangi efek gas rumah kaca atau gas metan. Bayangkan saja kalau mungkin kita seminggu bisa membuang sekitar 5 kg sampah organik, kalau kita kelola selama seumur hidup kita, selama mungkin 40-50 tahun hidup kita, berapa kilo yang bisa kita bantu untuk tidak dijadikan sampah di TPA gitu kan. Kemudian membantu menekan pemanasan global, seperti yang tadi sudah saya bicarakan di awal, latar belakangnya adalah seperti itu. Minimal dari sedikit sampah yang kita kelola di rumah, maka akan ada sekian 0, sekian persen yang berkurang dari pemanasan global gitu. Kemudian yang keempat nih yang sedang booming-boomingnya ya berkebun dengan mengkompos, maka kita bisa memulai untuk berkebun dengan tanah yang lebih sehat untuk tanaman kita. Dan yang kelima adalah hemat gitu kan, nggak perlu beli pupuk dan lain sebagainya karena tanah kompos itu sudah pasti sangat bernutrisi untuk tanaman. Gitu, jadi hemat ya. Langsung aja untuk teknis mengkompos. Saya jujur belum ahli mengkompos karena kegagalan sangat sering saya alami. Tetapi dari pengalaman itu ternyata ada hal-hal yang bisa dipetik gitu. Ternyata memang mengkompos itu seperti teori renang. Kita tahu teorinya renang, harus napas di kayuhan sekian, itu kita tahu teorinya. Tapi pas praktek semuanya bergantung dari diri kita. Kompos pun sama ternyata. Karena pengalaman satu dan lain orang itu sangat berbeda-beda. Dan ketika melihat teorinya sama, hanya seperti itu teorinya. Tapi kalau pas praktek, setiap orang memiliki pengalaman berbeda dan teknik yang berbeda juga. Sama seperti renang tadi yang saya katakan. Apa sih yang dibutuhkan ketika kita akan memulai untuk mengkompos? Yang pertama komposternya, yang jelas aktivator dan bahan organik. Nanti kita akan bahas satu persatu penjelasan dari ketiga unsur atau alat yang dibutuhkan ini. Yang pertama komposter. Komposter itu bahasa gampangnya adalah wadah yang dibutuhkan untuk membuat kompos. Bisa apa aja, nggak perlu yang mahal-mahal. Di rumah ada ember rombeng, pakai aja gitu kan. Karena saya di rumah pakai ember yang rombeng, yang udah bolong bawahnya, ya udah dibolongin sekalian, dibikin buat untuk tempat kompos. Jadi nggak dibuang gitu kan. Kemudian ada kaleng-kaleng, mungkin kalengnya agak besar, tempat cat dan lain sebagainya kita gunakan. Karena memang basicnya adalah tempatnya untuk kompos itu atau komposter itu ya memang hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menampung gitu. Jadi apapun bisa dari gerabah, kayu, drum dan lain sebagainya. Gitu kan. Sangat banyak, ada kaleng, kotak kayu, karung pun bisa gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk kan nggak punya tempatnya. Pasti punya kok semua. Yang penting punya rumah, punya kamar mandi, pasti punya tempat ember dan lain-lain sebagainya gitu kan. Gitu. Kemudian bahan yang kedua, aktivator. Aktivator ini adalah bahan yang digunakan untuk mempercepat pengomposan. Sebetulnya tanpa aktivator pun akan jadi, cuman memang akan lebih lama gitu kan, akan lebih lama proses untuk menjadi kompos. Yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang mengkompos itu ya pakainya ini EM4. Jadi ada di toko-toko pertanian. Isinya apa sih EM4 ini? EM4 itu isinya organisme lokal. Jadi organisme yang memang sering digunakan untuk membantu proses fermentasi, proses penguraian untuk sampah-sampah organik. Tetapi kalau memang ingin lebih hemat lagi dan bisa memprosesnya, bisa menggunakan alat-alat ini. Ada nasi basi, bonggol pisang, kemudian air cucian beras dan banyak. Tetapi ini tidak serta-merta langsung dipakai, harus difermentasikan dulu. Biar apa? Biar nanti muncul molnya di sini, organisme lokal yang nanti akan membantu
proses fermentasi gitu kan. Ini organisme baik ini gitu kan yang bisa membantu ini. Atau bisa juga menggunakan POC. POC ini pupuk cair, pupuk kandang cair, pupuk organik cair gitu kan. Bisa juga digunakan sebagai aktivator untuk mempercepat pengomposan. Selanjutnya untuk bahan apa yang bisa dimasukkan ke dalam komposter atau yang digunakan untuk kompos. Yang penting mah bahan-bahan organik. Ada terbagi menjadi dua juga, ada yang coklat, ada yang hijau. Bedanya adalah kalau yang hijau itu kayak akan nitrogen seperti ini. Cirinya adalah bahan kayak akan nitrogen itu adalah biasanya mudah busuk. Daun kangkung, daun selada, sawi gitu kan sangat mudah busuk. Itu kayak akan nitrogen. Sedangkan untuk yang coklat banyak nih rumput kering itu kaya akan karbon. Jadi dua hal ini juga sangat penting untuk ada dalam kompos. Ketika terlalu banyak hijau maka terlalu basah karena kan gampang membusuk. Kalau terlalu banyak coklat jadi juga lama karena kurang nitrogennya gitu kan. Jadi harus seimbang. Nih, bahkan di sini mungkin bisa terbaca oleh teman-teman sekalian, bahkan untuk kayak limbah kertas pun bisa masuk ke sini sebagai bahan coklat untuk menyeimbangkan kadar kelembaban di dalam komposternya nanti. Gitu. Kemudian bahan apa sih yang tidak boleh? Nih, John, jangan memasukkan bahan-bahan ini ke dalam komposter. Hal-hal yang berbau hewani, daging, tulang ikan, kulit udang, susu, keju itu kan turunan dari susu hewani yang produk hewani. Lemak, minyak, kotoran anjing, kucing, dan tanaman yang berpenyakit. Untuk bahan hewani yang bisa masuk ke komposter cuma satu, yaitu cangkang telur. Cangkang telur itu kan hewani, tapi itu bisa masuk ke komposter. Karena apa? Cangkangnya itu mengandung kalsium yang bisa membantu proses tumbuhnya tanaman. Gitu kan. Kenapa sih daging, tulang, lemak itu nggak boleh masuk? Karena mereka itu berpotensi menimbulkan bau, kemudian akan mengundang lalat, sehingga nanti akan munculnya belatung-belatung yang akan mengganggu proses fermentasi di kompos. Kotoran anjing pun sama, bisa menimbulkan bau yang akhirnya mengundang lalat dan akan muncul belatung-belatung yang mengganggu proses kompos. Selain itu juga dapat membawa penyakit. Tanaman yang mengandung penyakit pun sama, jadi jangan kita masukkan. Pokoknya kita memasukkan bahan-bahan yang sering kita makan aja, karena yang kita makan pasti biasanya kita milih yang sehat kan. Gitu. Kemudian kita harus mulai dari sekarang. Kita akan bahas step-stepnya. Step dari mengkompos yang pertama memang kita harus siapkan bahan baku. Bahan tadi kan sampah-sampah coklat, sampah hijau, atau mungkin aktivatornya bisa menggunakan EM4 atau yang lainnya, cucian beras dan lain sebagainya. Kemudian siapkan alat untuk komposternya, ember yang sudah kita bolongin dan lain sebagainya. Kita harus siapkan. Nah, step yang kedua untuk ember ini langsung kita bolongin nih. Kita bolong-bolongin. Kemudian sampah, untuk sampah yang sering kita buang di tempat sampah yang organik, kalau bisa kita cacah dulu jadi kecil-kecil. Karena ketika kita mencacah jadi kecil-kecil, itu akan lebih cepat proses pengkomposannya. Beda hal ketika masih berbentuk apa ya, geluntungan apa ya, gede-gede gitu kan, nggak bisa. Kemudian setelah itu step berikutnya adalah kita masukkan semua campuran itu ke dalam bak kompos. Bahkan untuk kotoran ternak juga bisa. Kotoran ternak itu kan ternak yang tidak memakan daging-dagingan ya. Jadi ternak itu kan pasti memakan istilahnya herbivora ya. Kayak kotoran ayam itu kan juga mengandung hal-hal yang berbau nabati bukan hewani. Karena ayam nggak ada yang makan daging, ayam nggak punya gigi. Sapi gitu kan. Kotorannya juga bisa dimasukkan. Setelah itu siramkan air gula merah atau cucian beras atau bisa menggunakan EM4 tadi agar apa? Kelihatan lembab. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah gitu kan. Setelah itu tutup deh kita bak komposnya biar memulai proses pengomposan. Setelah 1 minggu sudah ada proses, baru mulai mikroba itu yang dalam mol itu mulai bekerja untuk menguraikan sampah. Jadi dalam waktu seminggu biasanya kita baru akan mengaduk sampah kompos yang sudah kita buat tadi. Biar apa? Biar nanti nambah lagi oksigennya. Karena kan
pengomposan itu adalah proses fermentasi aerob. Jadi proses fermentasi menggunakan oksigen. Kalau di tempat sampah itu anaerob, jadi tidak memerlukan oksigen, akhirnya menimbulkan gas yang memang tidak dibutuhkan atau membahayakan di bumi. Kalau yang proses melalui kompos itu adalah aerob, menggunakan oksigen juga. Jadi perlu kita aduk-aduk biar nanti oksigennya masuk lagi, terus kita tutup lagi. Dan nanti pada proses itu selama 1 atau 2 minggu memang nanti suhu sampah akan naik sekitar 40%. 40 derajat Celcius itu artinya sudah mulai proses fermentasi. Kemudian, oh ini gambarnya ketutup ya. Kompos itu akan dikatakan sudah jadi apabila memang warnanya sudah kehitaman. Jadi warnanya itu kayak ya sering kita beli, kalau Bu Ratna kan sering beli tanaman-tanaman di tukang jual tanaman gitu kan, itu kan ada tanah yang hitam. Nah warnanya kayak gitu. Nah ini warnanya hitam kayak gini. Ini sampah udah jadi nih. Pengkomposan berarti sudah jadi seperti ini. Ini dianggap sudah jadi komposnya. Bentuknya seperti ini. Dan memang tidak ada bau. Kalau selama ini kita menganggap nanti bau dong, kayak semisal kita sering mencium pas lewat kebun, semisal ada bau yang nggak sedap dari pupuk kandang yang mungkin sering kita lihat ke para petani, ini memang nggak berbau sama sekali. Bau sih, tapi baunya bau tanah basah. Tidak ada bau apek, tidak ada bau baunya nggak sedap tuh nggak ada, karena ini baunya bau tanah seger gitu kan. Nah, kemudian masalah yang sering muncul ketika kita membuat kompos adalah yang pertama muncul belatung biasanya. Itu karena apa? Biasanya kita lupa memisahkan sampah organik dan yang non organik. Kadang terbawa gitu kan. Kita lagi motong-motong tiba-tiba ada sampah organik, misal cangkang udang dan lain sebagainya, itu akan memicu tadi belatung karena lalat datang gitu kan. Kemudian biasa juga ada bau busuk. Bau busuk ini biasanya ditimbulkan karena kita terlalu banyak memasukkan sampah yang mengandung banyak nitrogen. Jadi sampah hijau terlalu banyak, mungkin daun-daun kangkung atau apa, nggak seimbang unsurnya. Akhirnya terlalu basah, terlalu lembek, dan itu akan menimbulkan bau busuk. Kemudian baunya lebih ke tengik, itu karena kurang oksigen. Makanya tadi saya menyarankan setiap 1 minggu diaduk tanahnya biar nanti oksigen masuk ke dalam proses pengomposan. Kemudian pupuknya juga menggumpal juga ada, di sini terlalu lembab. Makanya kalau pupuk kompos itu dalam prosesnya memang harus benar-benar sering kita cek. Bukan menyusahkan sih, karena seolah-olah kayak kita pas mau nyiram bunga aja kan tiap hari kita cek kurang air enggak, kekeringan enggak, atau terlalu basah enggak. Seperti itulah proses pengkomposan. Atau mungkin terlalu kering. Kalau terlalu kering juga kita tambahkan air dan sampah hijau untuk menambah kelembaban lagi. Seperti itu untuk masalah yang sering muncul ketika kita mengkompos. Jadi setelah jadi komposnya, mari kita mulai berkebun dan mari kita mulai untuk selamatkan bumi dari dapur kita. Karena kita semua di sini ibu-ibu pasti masak, pasti menimbulkan sampah, pasti menumpuk sampah-sampah itu. Ya kalau bukan kita yang mengelola, ya siapa lagi? Jangan menyerahkan semua sampah kepada tukang pembersih, tukang bersih sampah. Karena kalau kita bisa, kenapa nggak coba kita yang mengolah saja gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kompos. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Enggak. Ya, terima kasih Ibu Ayu sudah panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana membuat kompos ya. Ternyata membuat kompos itu cukup mudah ya kalau memang kita berniat untuk membuat pupuk kompos. Nah, ini ada peserta 4 nih, ada Pak Ahmad atau Bu Nisa ya, dijadikan peserta saja. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ayu tentang membuat pupuk kompos. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik,
ya, karena kita waktunya hanya tinggal 10 menit lagi nih Bu Nisa. Takutnya nanti permasalahan yang terdahulu terulang kembali. Maka saya barangkali mengajukan satu pertanyaan saja kepada Ibu Ayu nih ya. Bu Ayu tadi sudah dijelaskan ada itu pertanyaan? ya, pertanyaan ada siapa dari ya? Pak Ahmad. Oh iya, silakan Pak Ahmad, silakan Ini untuk saya bertanya. mau Monggo Pak Ahmad. tanya. Mm-mm. Kalau sampah menimbulkan ulat tanah itu kenapa ya? Katanya Pak. Bu, seperti itu Bu. Dari Pak Iya, Bu Ahmad, Ayu silakan kalau sampah menimbulkan ulat tanah itu kenapa ya? Katanya tuh. Kenapa ya? Iya, saya belum baca Makasih nih. Pak Ahmad pertanyaannya. Iya. Jadi Bu Ayu, pertanyaannya saya ulang kembali ya. Jadi saya mau tanya nih, kalau sampah menimbulkan ulat tanah itu kenapa ya gitu. Ini barangkali Bu Ayu sebelum dikompos barangkali ya. Sebelum dikompos sampah itu biasanya menimbulkan ulat tanah begitu. Atau sesudah dikompos dua-duanya sajalah dijawab Bu Ayu. Bu Ayu suaranya tidak terdengar. Belum diambil. Oke. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Jadi dalam proses pengomposan sebetulnya nih, dalam proses pengomposan itu ketika kita memasukkan atau menginput bahan-bahan yang memang sesuai dengan syarat untuk kompos itu, maka tidak akan muncul hewan-hewan yang tidak kita harapkan kalau pengomposan nih. Karena apa? Karena proses pada saat fermentasi pun hanya mol itu yang bergerak, hanya organisme lokal itu yang bergerak untuk proses fermentasi. Ketika memang Pak Ahmad mengarahkan pertanyaannya lebih ke sampah yang sering kita biarkan gitu mungkin ya di tanah. Kalau memang itu yang ditanyakan oleh Pak Ahmad, ya memang pasti akan timbul berbagai banyak akan muncul banyak hewan-hewan yang tidak kita duga ketika memang sampah itu hanya tertumpuk di tanah secara tidak terkelola. Bahkan tidak hanya ulat tanah sebetulnya kalau yang sering muncul di tempat yang bukan komposter ya. Banyak yang bakal kita jumpai. Tidak hanya ulat tanah gitu kan. Termasuk tadi kan belatung dan lain sebagainya. Tetapi untuk sampah yang memang sudah kita kelola dalam sebuah komposter, dalam sebuah wadah yang memang khusus untuk pengomposan, maka sangat minim potensi untuk munculnya hewan-hewan seperti ulat tanah bahkan belatung, sangat minim, asalkan memang apa yang kita masukkan adalah barang-barang yang memang harus dimasukkan di komposter, tidak menimbulkan bau seperti barang-barang atau sampah-sampah organik hewani ya, maka tidak akan muncul seperti itu sebetulnya. Dari sisi ininya loh, sisi perfeksionisnya kayak gitu, tidak akan muncul ketika memang itu sampahnya sudah dalam komposter dan komposisinya memang sesuai dengan apa yang harus dimasukkan dalam komposter itu. Gitu Bu Rata. Iya, terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Ahmad puas dengan jawaban yang dikemukakan oleh Bu Ayu ya. Saya penasaran nih Bu Ayu, satu pertanyaan dong. Ya, kalau kita membuat, karena saya tertarik ya, kebetulan di rumah juga banyak sampah nih. Kadang-kadang saya selalu buang ke tempat penampungan sampah. Ternyata di penampungan sampah itu cukup banyak sekali ya orang-orang membuang ke sana. Nah untuk M4 itu, EM4 ya, EM4 itu takarannya berapa untuk sampah berapa gitu, dengan M4-nya itu seberapa banyak begitu ya untuk mencampurkannya itu. Karena tadi tidak dijelaskan oleh Ibu. Iya. Oke. EM4 itu yang terjual di toko-toko pertanian memang isinya 1 liter Bu. Satu itu kan jadi nggak ada kemasan kecil, kemasannya sama, sebenarnya 1 liter doang, 1 liter. 1 liter itu bisa digunakan untuk 1 ton sampah organik Bu. Wow. 1 ton. Iya. Jadi kalau kita membeli 1 kotak itu, kemarin sih yang sering saya gunakan, paling saya hanya menggunakan 1 tutup itu kan, 1 tutupnya ada tutupnya. Kalau memang kita hanya menggunakan ember kecil, karena saya di rumah menggunakan ember kecil, nggak punya ember besar. 1 ember kecil gitu kan, ember kecil, kita menggunakan 1 tutup itu, campurkan, karena mol yang ada di EM4 itu belum teraktivasi. Jadi kayak kalau kita bikin roti, kalau ada ragi butuh aktivatornya berupa
air gula, ya kan, kayak gitu. Sama di E4 pun ketika kita mau menggunakan, kita campurkan satu tutup E4 dengan satu, karena bandingnya satu, dengan satu tutup botol air gula itu ditambah lagi air biasa itu bandingannya 50 kali lipat dari tutup botol itu. Jadi 1:1:50 itu bisa digunakan untuk satu ember hitam ya, ember hitam kecil yang sering kita pakai itu kan, itu bisa digunakan satu botol itu. Jadi sangat ngirit sebetulnya. Itu sudah bisa dipakai gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Ternyata cukup murah meriah ya, murah meriah, tetapi khasiatnya sungguh sangat luar biasa, begitu ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya pupuk kompos ini atau dengan presentasi pupuk kompos ini bisa mengubah dunia, begitu ya, bisa mengubah dunia ya. Tapi kebetulan nih pesertanya hanya sedikit sekali ya, padahal materinya cukup sangat bermanfaat sekali untuk mengubah dunia ya. Nah, baik, peserta seminar online kali ini, karena waktu yang dibatasi, maka saya akan sedikit menyimpulkan bahwa untuk pupuk kompos ini sangat bermanfaat sekali. Di antaranya yang pertama adalah mengurangi sampah, karena saya lihat atau kita lihat di jalan-jalan itu banyak sekali sampah-sampah, bahkan di Indonesia ini orang belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu juga bisa mengurangi efek gas rumah kaca ya, efek gas rumah kaca. Lalu juga bisa membantu pemanasan global, dan yang lebih bisa kita lihat adalah bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman, begitu ya, sehingga bagi orang-orang yang hobi tentang tanam menanam begitu, ini ada menimbulkan satu kehematan. Jadi tidak usah membeli pupuk lagi ataupun tanah kompos yang banyak dijual. Jadi kita bisa memproduksi sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan para peserta seminar yang saya hormati. Demikian tadi presentasi dari Ibu Sri Rahayu ya, atau Ibu Ayu, yang lebih saya kenal dengan kata Ibu Ayu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu. Mudah-mudahan apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Ayu dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, karena keterbatasan waktu, kami kembalikan lagi kepada host kita, Ibu Nisa. Dipersilakan Ibu Nisa. Baik Ibu Ratna, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Ayu atas presentasinya. Mudah-mudahan untuk kita semua dapat bermanfaat, apalagi untuk melindungi bumi kita ini. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, kepada Bapak Ahmad, Ibu Ratna, dan Ibu Ayu semuanya. Alhamdulillah acara ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan acara-acara selanjutnya juga akan berjalan dengan lancar juga. Amin. Amin. Baik, sekian dulu untuk Zoom meeting kali ini karena keterbatasan waktu juga ya. Alhamdulillah, tapi kita keburu sampai penutupan ya untuk kali ini. Ya. Nggak kepotong ya? Iya, kepotong ya. Ya, mudah-mudahan selanjutnya juga lancar lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bapak Ahmad. Saya tutup untuk acara kali ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica, belum ada Ica. Bu Ica yang belum presentasi 2 kali. Ayo siapkan. Saya udah ditagih sama Pak Ahmad nih, Pak Ari. Ada Pak Ahmad juga. Segera Ica, segera Ica, segera. Pak, yang salah itu Bu Ica, Pak. Bukan saya, Pak. Nama di Bu Ica tuh, Pak. Ayo Bu Ica. Ayo Bu Ica, semangat Bu Ica. Ada mamahnya tuh Pak Ahmad, carekan we. Ada mamahnya nih. Ibu, assalamualaikum Ibu. Ini lagi belajar nih Bu nih, jadi belajar host dengan presenter Bu. Tapi kadang-kadang jadi kagok nih Bu kalau bicara begini. Gimana Pak Ahmad? Masih ada waktu nih penilaian kita. Gimana? Dinilai Pak Ahmad. Pak Ahmad. Tolong dinilai dong Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi yang pertama saya mohon maaf karena datangnya terlambat. Saya kebetulan tadi sedang di jalan. Saya pikir tanggung deh nanti aja begitu sampai di kantor. Kemudian yang kedua, saya melihat ini cukup menarik ya, walaupun pembahasannya materi yang menurut ya. kita enteng begitu, karena cara tentang sampah, tentang kompos kayaknya kok ringan sekali gitu. Tetapi dengan dibawakannya sangat menarik, ini membuat menarik materinya begitu, dan manfaatnya juga ternyata banyak begitu ya. Jadi memang betul tadi, sayang sekali hanya kita berempat ini yang menyaksikan, padahal ya banyak sekali manfaat yang bisa kita ketahui dengan mengelola kompos tadi. Ibu kalau boleh tahu Bu Ayu ampu mapel apa Ibu? Saya BK Pak, guru BK. Guru BK tapi konseling, Pak. bimbingan guru konseling. BK. Iya, tapi Iya. pura-pura we bahas kompos. So tahu ini tuh so tahu saya mah Pak. Sama aja. Hebat. Luar biasa ya. Guru BK Kurang cocok bisa ya, Pak, jadi ya, kurang sebagai cocok. penyuluh kan. Bisa Nggak jadi apa-apa, tari bagus, juga, Kak. bisa banyak beliau keahliannya. Iya, makanya luar biasa. Berarti tugasnya tinggal sedikit nih. Saya Tinggal lihat, 2. udah hampir 2 semua. Ya, tinggal Bu Ica nih. Udah 4 semua Ya. Pak, udah Saya sangat 4, senang nih. tinggal 2. Artinya dari SMA N Mega Mendung sudah mulai hampir selesai juga. Tinggal nanti mungkin diseminasinya bisa barengan. Cuma ada satu anggota kita yaitu Pak Tony yang mental kemana-mana nih. Mungkin teman-teman di Mega Mendung nggak ada lagi Bu yang bisa dibantu untuk menjadi salah satu pas moderator atau apa? Udah nggak ada lagi ya? Cuma bertiga aja ya? Iya, cuma bertiga, Pak. Kalau misalkan double nggak apa-apa, Pak. Nanti dibantu. Kalau kita udah selesai dibantu gitu, Pak. Kalau untuk jadi host atau untuk jadi host atau moderator mungkin kami bisa bantu ya. Iya, kalau boleh, udah Bu, selesai. Iya. Nanti boleh. Nanti dibantu kalau udah disiapkan selesai, aja Pak. kali ya. Iya, betul. Nanti Pak Tony juga saya informasikan deh. Soalnya saya lihat dia semangat, tapi nggak ada temennya gitu. Oh yang dari terbuka itu ya Pak? Dari Univ terbuka ya? Ya, betul. Iya. Yang dari terbuka. Teman-teman yang dari PGRI juga udah selesai, udah tinggal diseminasi. Mereka gerak cepat luar biasa kompak semuanya. Iya. Kalau kita dari Bu Ayu nih Pak, dari Bu Nisa nih Pak, males Pak kalau kita nih. Paling muda paling males Pak. Paling muda paling males. Bu Nisa mah konten kreator Bu, udah. Iya. Udah canggih dia mah kayak gini. Iya. Betul. Pak, masih belajar banyak Pak. Harus masih banyak belajar. Subscribernya udah banyak di sana. Iya. Makanya tuh cepetan Bu Nisa. Rasanya beda Pak sama itu. Kalau di sini rasanya bedanya apa? Sama depan layar. Insya Allah secepatnya untuk materi Bu Ratna. Ya siap, terima kasih dorongan semangat. Minggu ini disampaikan Insya Allah. Oke, siap. Oke Bu, mungkin gitu aja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Ahmad ya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita seperti apa minta bimbingan Pak Ahmad ya? Untuk selanjutnya kalau kita sudah selesai desiminasi yang ya. Pasti yang pasti 2P 2H2M-nya dilengkapi. Mungkin satu hal ya Bu. Jadi sebelum memulai sebisa mungkin ada satu orang yang bukan sebagai petugas. Tadi saya lihat pas masuk cuma bertiga nih, berarti kan berempat sama saya satunya. Jadi ada itu dulu, baru dimulai. Atau minimal ada satu instruktur, entah itu dari kelompok mana, baru memulai. Gitu. Kemudian yang nanti setelah itu, kalau diseminasi sih satu kali pertemuan itu untuk semua pemaparan. Jadi nanti dibagi-bagi aja tuh yang ngasih materi Google Form siapa, yang ngasih materi Canva siapa. Walaupun sebagai moderator boleh. Habis jadi moderator dia jadi presenter lagi gitu, nggak apa-apa. Gitu. Intinya sih dalam satu pertemuan semua materi yang pernah
kita dapatkan dalam pemaparan itu disampaikan. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Less than 1 minute tuh. Iya, kalau kemarin